Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan sekarang telah berhadapan dengan Jiang Ya aliansi Dosian yang telah menerobos Dosian bintang 7. Namun dalam pertarungan bentrokan pertama ini Xiao Yan dan Rancang yang melawan Jiang Ya yang berada di Dosian bintang 7 benar-benar tidak berdaya, bahkan mereka berdua terpental memuntahkan darah. Jiang Ya maju berjalan perlahan dan tertawa terbahak-bahak melihat kekuatan para bocah epik lemah ini. Ketika melihat Jiang Ya yang berjalan perlahan, mata Xiao Yan dan Rancang sedikit menyusut. Keganasan Jiang Ya ini benar-benar melebihi imajinasi dari mereka, baik itu kekuatan fisik ataupun doki, semuanya benar-benar melampaui kedua orang ini. Baik Xiao Yan dan Rancang benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi dan berpikir bagaimana cara menghadapi Jiang Ya. Sementara itu pada saat ini di langit tiba-tiba terdengar suara badai petir. Awan petir terbentuk pada waktu yang tidak diketahui. Jiang Ya tidak memperhatikan hal tersebut dan matanya yang dingin masih tertuju kepada Xiao Yan dan Rancang di kejauhan. Xiao Yan dan Rancang memiliki wajah tanpa ekspresi dan meskipun mereka terluka oleh pukulan sebelumnya, hal itu masih tidak cukup untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Xiao Yan menyadari tampaknya Rancang saat ini cukup terluka parah. Ia telah menahan sebagian besar pukulan dari Jiang Ya. Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya sedikit ke arah langit dan awan petir menderu dan guntur pada saat ini bergejolak memegang guntur di tangannya, dan guntur ini segera bercampur dengan dua guntur merah. Kekuatan guntur yang dahsyat tiba-tiba meledak sebelum akhirnya guntur tersebut segera mengubah arahnya dari tubuh Xiao Yan melesat ke arah Jiang Ya. Mata Jiang Ya tiba-tiba menyusut dan tombak di tangannya pada saat ini buru-buru diulurkan. Tombak pada akhirnya segera bertabrakan dengan ujung senjata badai. Guntur segera meledak di tubuh Jiang Ya dan segera setelah itu jubah Jiang Ya hancur berkeping-keping. Hingga bahkan rambutnya berdiri tegak. Ledakan ini pada akhirnya membuat Jiang Ya mundur dengan panik. Ternyata Xiao Yan benar-benar bisa mengendalikan guntur. Jiang Ya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan meskipun Jiang Ya terlihat seperti gembel, aura dari Jiang Ya masih kuat seolah-olah serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Jiang Ya. Sesungguhnya kekuatan petir yang telah dilesatkan oleh Xiao Yan ini sudah cukup dahsyat, bahkan jika yang menerima serangan ini adalah Dosian bintang 6 atau bahkan bintang 7 biasa, mereka benar-benar akan menderita kerugian yang cukup fatal oleh serangan tersebut. Namun Jiang Ya adalah seorang Dosian bintang 7 dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, oleh karena itu serangan tersebut tidak banyak berpengaruh kepada Jiang Ya. Ia kembali meledek ke arah Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar merepotkan. Trik ini benar-benar trik murahan yang hanya bisa menghancurkan pakaian dari orang lain. Jika Xiao Yan hanya memiliki serangan seperti itu, maka Jiang Ya khawatir Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan segera mati. Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara kepada Ding Yue. Ketika Xiao Yan bertanya bisakah Valen Angel untuk digunakan, Ding Yue pun segera berkata bahwa itu belum sempurna, namun aku akan mencoba, aku memerlukan waktu. Xiao Yan menatap tajam ke arah Jiang Ya dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus berjuang keras dalam pertempuran ini. Jiang Ya berpikir tidak peduli bagaimana Xiao Yan dan Rancang berjuang karena Jiang Ya benar-benar akan bisa menghancurkan mereka berdua dengan kekuatan absolut miliknya ini. Keduanya pada saat ini tanpa basa-basi segera mulai menyerang dengan keras ke arah Jiang Ya. Pada akhirnya benturan pada saat ini segera terjadi. Jiang Ya di sisi lain menyodorkan tombaknya untuk berhadapan dengan serangan keduanya. Origin abadi di tubuhnya sangat kuat dan kedua kekuatan pada saat ini segera meledak di tengah alun-alun. Jiang Ya pada saat ini segera mengeluarkan teknik miliknya dan di tombak tersebut banyak naga perak yang segera tercipta. Pada akhirnya saat benturan terjadi, Xiao Yan segera terlempar mundur dan hanya bisa mampu menghancurkan beberapa bayangan naga. Naga-naga perak itu langsung menghantam Xiao Yan dan Rancang. Hal ini membuat Xiao Yan dan Rancang pun kembali harus terpental dengan memuntahkan darah. Baju besi di tubuh Rancang hancur berkeping-keping. Xiao Yan juga menstabilkan sosoknya dengan darah yang menggantung di sudut mulutnya. Sementara itu serangan naga yang tersisa kembali ke sisi dari Jiang Ya. Jiang Ya pun kembali meledek ke arah Xiao Yan dan Rancang. Apakah yang pada saat ini sedang terjadi? Di manakah kekuatan mereka yang begitu kuat sebelumnya? Mungkinkah pada saat ini Xiao Yan juga hanya bisa menggunakan kekuatan kuat tersebut sekali? Jika Xiao Yan memang masih memilikinya, maka Xiao Yan pada saat ini harus segera mengeluarkannya. Jika Xiao Yan tidak melakukannya, maka menurut Jiang Ya pertempuran ini akan segera berakhir. Jiang Ya juga tidak ingin membuang banyak waktu lagi dengan orang-orang yang tidak berguna seperti mereka. Mendengar hal tersebut, Rancang menggertakkan giginya. Pada akhirnya segel di leher Rancang kembali berkedip dan Rancang bersiap untuk melepaskan segelnya. Di sisi lain, Jiang Ya pada saat ini segera kembali melonjak untuk melesatkan serangan sisa sebelumnya kepada kelompok Xiao Yan.
Mata Rancang akhirnya dipenuhi dengan tekad dan rancang untuk menarik segel di lehernya, namun bersamaan dengan rancang yang hendak menarik segel tersebut, sesosok tangan segera menepuk bahu Rancang. Rancang pun seketika sedikit terkejut dan menyadari bahwa sepertinya itu adalah Xiaoyan. Tetapi ketika Rancang menoleh, Xiaoyan pada saat ini tepat berada di samping Rancang dengan ekspresi penuh keterkejutan. Rancang pada akhirnya kembali menoleh ke depan dan pada saat ini sesosok tubuh sudah berdiri di hadapan mereka, baik Rancang dan Xiaoyan pada saat ini. Terkejut karena sosok tersebut adalah Fallen Angel. Dia adalah sosok boneka yang terbuat dari tubuh dewa perang yang sebelumnya Xiaoyan kalahkan. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya tentu saja menyadari kehadiran dari Fallen Angel, tetapi setelah merasakan auranya Jiang Ya memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Jiang Ya tidak merasakan adanya aura di tubuh dari Fallen Angel dan Jiang Ya dengan penuh amarah langsung melesatkan tombaknya. Naga-naga ini segera menghantam tubuh dari Fallen Angel, namun saat benturan terjadi tubuh dari Fallen Angel benar-benar tidak bergerak, bahkan untuk satu langkah pun. Semua serangan ini benar-benar membombardir Fallen Angel dan ledakan yang mengejutkan terjadi. Tombak Jiang Ya juga langsung melesat ke arah kepala dari Fallen Angel. Senyum ganas muncul di wajah Jiang dan Jiang Ya berpikir kepala dari Fallen Angel ini akan dengan mudah dipotong. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan ujung tombak dari Jiang Ya yang mengenai Fallen Angel. Benturan logam segera terdengar mengakibatkan senyum di wajah Jiang Ya. Seketika memudar mata Jiang Ya juga menyusut ketika melihat adegan yang berada di hadapannya. Jiang Ya bisa melihat sepasang mata yang tanpa emosi menatap ke arahnya. Bersamaan dengan hal, tangan dari Fallen Angel ini meraih tombak Jiang Ya dengan penuh kekuatan. Jiang Ya terkejut dan buru-buru ingin mencabut tombaknya, tetapi ternyata sekeras apapun Jiang Ya berusaha pada saat ini, Jiang Ya benar-benar tidak bisa menarik tombak miliknya. Sementara itu Fallen Angel memutar tangannya dan suara retakan seketika terdengar dari tombak Jiang Ya. Pada akhirnya dalam waktu singkat seluruh badan dari tombak ini hancur. Kekuatan yang kuat membuat Jiang Ya terkejut dan memaksa Jiang Ya untuk segera melepaskan tombak miliknya. Jiang Ya tiba-tiba mundur ke belakang menatap ke arah Fallen Angel dengan ngeri. Jiang Ya kembali merasakan aura dari Fallen Angel, tetapi Jiang Ya tidak dapat mendeteksi kekuatan apapun. Sementara itu Fallen Angel benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Jiang Ya dan sosoknya seketika bergerak, tubuhnya melesat langsung ke arah Jiang Ya yang berusaha untuk menghindar, namun kecepatan dari Fallen Angel ini sangat cepat dan tidak peduli seberapa cepatnya Jiang Ya menghindar, Jiang Ya benar-benar dapat dibuntuti oleh Fallen Angel. Ia segera melesatkan tinjunya ke arah Jiang Ya. Jiang Ya pada akhirnya terpental akibat pukulan yang dilesatkan oleh Fallen Angel. Sosoknya melesat dan pada saat ini langsung menabrak dinding istana yang berada di sekitar tubuh Jiang Ya, membungkuk dan seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya. Sementara itu Fallen Angel masih tidak berhenti dan pada saat ini sosoknya segera mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang tidak tertandingi pada segera terpancar dan sosoknya langsung mencekik leher Jiang Ya. Jiang Ya dengan wajah ngeri berusaha untuk bergerak, tetapi Jiang Ya benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Suara Jiang Ya terdengar serah ketika dirinya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jiang Ya benar-benar hampir kehabisan nafas. Namun tentu saja tiba-tiba ada kekuatan yang langsung menghantam tubuh dari Fallen Angel yang membuat Jiang Ya pun terjatuh. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara menawan segera terdengar perlahan ketika sesosok bertanya apakah Tuan Jiang Ya membutuhkan bantuan. Jiang Ya yang terjatuh segera memegang lehernya dan segera menoleh ke arah sumber suara tersebut berasal. Jiang Ya sedikit terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah alam dewa darah. Jiang Ya pada akhirnya segera menghela nafas dan bertanya bukankah mereka dari alam dewa darah. Mendengar hal tersebut Bincan pun tersenyum dan berkata bahwa sebuah kehormatan karena Tuan Jiang yang mengingat tim kecil dari dewa darah. Sementara itu bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang, Fallen Angel benar-benar tidak ingin melepaskan Jiang Ya dan sosoknya kembali bergegas. Jiang Ya juga menyadari hal itu. Jiang Ya bersiap untuk menghadapinya, tetapi pada akhirnya tinju dari Fallen Angel ini segera mengenai kepala dari Jiang Ya. Sosok Jiang Ya kembali terpental seolah-olah seperti layangan dengan tali yang putus. Banyak darah keluar dari mulut Jiang Ya dan kepala Jiang Ya benar-benar mengalami perubahan akibat benturan. Sementara itu di sisi lain Bincan segera memerintahkan semua anggota dari tim Dewa Darah untuk menahan Fallen Angel. Anggota dari tim Dewa Darah pada saat ini semuanya bergegas dan melesatkan seutas tali berwarna keemasan untuk mengekang Fallen Angel. Pada akhirnya Fallen Angel perlahan-lahan bisa tertahan dan sosoknya masih terus berusaha dengan keras untuk melepaskan diri. Sosok Xiaoyan di sisi lain pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemunculan dari tim Dewa Darah yang menyegel Fallen Angel. Ding Yue juga pada saat ini buru-buru berkata kepada Xiaoyan bahwa waktu sebatang dupa hampir habis. Jika mereka tidak mengambil kembali Fallen Angel mereka tidak akan bisa mengendalikan makhluk tersebut. Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Xiaoyan pun tersenyum pahit dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sekarang Xiaoyan khawatir mereka tidak bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan segera bergegas melesat diikuti dengan Rancang. Tim Dewa Darah juga memperhatikan dua orang yang bergegas
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Fallen Angel berhasil melepaskan ikatan dan kekangan yang baru saja dilontarkan oleh tim Dewa Darah. Fallen Angel terus bergerak dan setiap kali dirinya meninju tidak peduli siapapun di tim Dewa Darah yang mampu menahan kekuatan pukulannya pada saat ini benar-benar akan terluka. Banyak benturan terjadi dan ketika melihat hal tersebut Xiao Yan benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya Fallen Angel benar-benar hampir di luar kendali. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak bahwa semuanya sudah terjadi, mereka harus segera menahan makhluk tersebut karena sosoknya akan kehilangan kendali. Bersamaan dengan teriakan Xiao Yan ini, Fallen Angel segera menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bergegas dengan kecepatan penuh. Xiao Yan juga terkejut ketika melihat Fallen Angel yang bergegas dengan tinju besar miliknya. Xiao Yan berkeringat dingin, begitu juga dengan semua orang dari tim Fearless yang melihat kejadian tersebut. Namun sebelum tinju tersebut mengenai wajah Xiao Yan, sosok dari Fallen Angel seketika menghilang. Kelompok dari tim Fearless menghela nafas, begitu juga dengan Xiao Yan yang pada saat ini terdiam. Yang tiba-tiba sosok dari boneka itu kembali ke hadapan Ding Yue dengan tertunduk. Untung saja tepat waktu dia bisa menonaktifkan sebelum di luar kendali. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya benar-benar berlumuran darah. Tentu saja Jiang Ya melihat adegan yang baru saja melintas di hadapannya. Jiang Ya pada akhirnya bertanya-tanya apakah Xiao Yan sendiri pada saat ini tidak bisa mengendalikan benda tersebut. Sementara itu di sisi lain Ding Yue segera berkata untung saja Ding Yue akhirnya bisa mengendalikannya, tetapi Ding Yue butuh waktu untuk mereformasi boneka tersebut. Jika semuanya bisa berjalan dengan baik, maka Ding Yue akan bisa mengendalikannya lebih lama. Di lain waktu Xiao Yan pun tersenyum masa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yu. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya, yang pada saat ini berjumlah sekitar 30 orang. Masing-masing di antara mereka berasal dari tim aliansi Dosian dan tim Dewa Darah. Namun meskipun banyak orang yang berdiri di hadapan Xiao Yan, ada kabar baik untuk Xiao Yan karena beberapa anggota dari Jiang Ya dan tim Dewa Darah baru saja terluka parah, terutama Jiang Ya yang tengkoraknya berubah bentuk akibat pukulan dari Fallen Angel. Jika Xiao Yan menebak luka dari Jiang Ya ini akan sulit untuk pulih sementara waktu. Sementara itu di sisi lain Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiao Yan dan yang lainnya melihat Xiao Yan yang tampak menyedihkan. Serigala Darah seketika tertawa dengan garang. Serigala Darah lanjut berkata bahwa hari ini benar-benar waktu bagi Xiao Yan untuk mati. Bersamaan dengan hal tersebut lebih dari belasan orang di tim Fearless berdiri tepat di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga saat ini suram ketika menatap ke arah 30 orang yang berada di hadapan mereka. Situasi ini benar-benar terlalu tidak menguntungkan bagi tim Fearless. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau jumlah, tidak mungkin bagi tim Fearless untuk bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi Serigala Darah sepertinya telah menunggu situasi ini untuk waktu yang lama. Serigala Darah menggenggam tombak berwarna darah di tangannya dan aura dari Dosian Bintang 5 meledak dari tubuhnya. Matanya benar-benar terfokus dengan tajam kepada Xiao Yan dan dapat dikatakan bahwa seluruh tim dari Dewa Darah terkecuali dari Binchan pada saat ini mereka benar-benar memelototi tim Fearless termasuk juga dengan aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini berteriak keras ke arah Xiao Yan dan berkata tampaknya bahkan langit pun akan menghancurkan Xiao Yan. Setelah itu Jiang Ya memerintahkan prajurit aliansi Dosian untuk mendengarkan perintahnya dan membunuh kelompok tim Fearless. Tanpa tersisa tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Serigala Darah mengangkat senjata mereka ke arah langit. Kedua tim bersiap untuk menyerang tim Fearless. Xiao Yan juga berteriak kepada tim Fearless bahwa mereka hanya bisa terus bertarung tepat ketika perang antara kedua belah pihak akan pecah. Lebih dari 30 orang dari tim aliansi Dosian dan tim Dewa Darah semuanya terdiam. Kekuatan tidak terlihat pada saat ini menghancurkan beberapa di antara mereka, sementara sisanya benar-benar stagnan. Sebuah suara segera terdengar. Suara tersebut berkata bukankah 2 lawan 1 adalah pertempuran yang tidak adil? Semua orang seketika menoleh ke arah sumber suara dan menyadari munculnya sosok Feng Chan dan Ling Fei. Xiao Yan juga sedikit terkejut melihat tim psikis yang perlahan-lahan mendekat ke arah Xiao Yan. Sementara itu wajah Jiang Ya yang cacat juga memiliki sedikit kerutan. Jiang Ya pada akhirnya berkata dengan dingin bukankah dunia spiritual tidak pernah berpartisipasi di dalam pertempuran? Terlebih lagi ini adalah dendam antara aliansi Dosian terhadap tim Fearless. Oleh karena itu Jiang Ya menyarankan kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal yang bodoh. Mendengar hal tersebut pada saat ini ekspresi Feng Chan masih terlihat tenang dan dirinya hanya tersenyum. Setelah itu Feng Chan pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiang Ya memang benar. Alam spiritual atau alam psikis memang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi meskipun begitu jika tim Dewa Darah ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak adil ini, maka tim psikis mereka secara alami tidak akan berdiam diri dan menonton dengan mata dingin. Mendengar hal tersebut, ekspresi Jiang Ya sedikit berubah. Jiang Ya tentu saja mengetahui bahwa alam psikis ini juga merupakan salah satu dari 5 alam tingkat tinggi. Kekuatan spiritual mereka yang kuat benar-benar akan bisa mengintimidasi dari segala arah. Jika tim
Srikis ini berpartisipasi di dalam pertempuran, maka siapakah yang menang dan kalah masih belum bisa ditentukan. Sementara itu di sisi lain Bin Chan hanya sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan. Pada akhirnya Bin Chan dengan lembut menjawab jika begitu permasalahannya maka dirinya akan benar-benar meminta maaf kepada Tuan Jiangya. Mereka dari alam Dewa Darah memutuskan untuk bersikap netral mendengar apa yang dikatakan oleh Bin Chan ini. Serigala darah tiba-tiba gemetar, dirinya benar-benar telah mendapatkan mangsa yang dirinya tunggu setelah cukup lama. Serigala darah hanya bisa menggertakkan gigi dengan ketidakpuasan di dalam hatinya. Pada akhirnya dirinya hanya bisa melambaikan tangannya dan memimpin tim untuk kembali mundur. Pada akhirnya baik tim Dewa Darah maupun tim dari alam psikis hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Ling Fei mengirim pesan suara kepada Xiaoyan melalui kekuatan spiritualnya. Ling Fei berkata bahwa mereka hanya dapat membantu Xiaoyan dengan cara seperti ini. Apakah Xiaoyan bisa menang atau tidak, semuanya benar-benar akan tergantung kepada kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap ke arah Ling Fei dan mengangguk dengan ringan. Di sisi lain mata Jiangya memancarkan niat membunuh yang kuat ketika menatap ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya kedua belah pihak kembali berhadapan dan benar-benar bersiap untuk bertempur. Xiaoyan perlahan-lahan mengambil pedang berat misterius di tangannya. Sementara itu api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiaoyan dan semua orang segera dikelilingi oleh lautan api. Jiangya memegang tombak di tangannya dan segera menghunuskannya ke udara. Sumber origin abadi menyembur keluar dan ada lingkaran sihir ini sepertinya terhubung ke kehampaan, dan bersamaan dengan hal tersebut cakar berlapis perak perlahan keluar. Cakar tersebut juga segera memancarkan tekanan yang benar-benar sangat kuat. Sesosok tubuh besar perlahan muncul dari lingkaran sihir dan seekor naga perak raksasa pada saat ini bercokol di langit. Sepasang mata dingin pada saat ini menatap ke arah tim Fearless dan raungan dari binatang tersebut seketika seolah-olah mengguncang bumi. Bersamaan dengan kemunculan dari sosok naga ini, wajah Long Xietian seketika menjadi semakin pucat. Long Xietian tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah naga iblis bersisik perak. Long Xietian pada saat ini bisa merasakan tekanan dari garis keturunannya, tetapi meskipun begitu Long Xietian pada saat ini memiliki rasa permusuhan terhadap naga itu. Xiaoyan juga pada saat ini menggertakkan gigi dan memimpin semua orang untuk segera mundur. Lautan api yang diciptakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan oleh raungan naga sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jiangya benar-benar terlihat sangat puas. Jiangya lanjut berkata bahwa ini adalah kartu truf terkuat dari Jiangya. Naga iblis bersisik ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan meskipun itu hanya setetes darah naga, hal ini benar-benar cukup kuat untuk membunuh mereka. Xiaoyan benar-benar sangat muram. Rancang juga segera memegang lehernya, tetapi pada saat yang bersamaan sesosok segera berdiri di hadapan mereka berdua membuat rancang. Dan Xiaoyan terkejut, sosok ini adalah Lon Yi yang melangkah ke dalam kehampaan dengan setiap langkah yang diambil Lon Yi. Pada saat ini aura dari naga hitam juga keluar dari tubuh Lon Yi. Pada akhirnya di udara sosok bayangan besar segera mulai muncul di langit. Sosok bayangan ini benar-benar sangat besar. Naga iblis bersisik ini terlihat besar, tetapi di hadapan bayangan yang baru saja dibentuk oleh Lon Yi, sosoknya tampak seperti katak di hadap seekor harimau. Raungan naga yang menggemparkan langit juga pada saat ini segera tersebar dari sosok bayangan yang dibentuk oleh Lon Yi. Bersamaan dengan raungan tersebut pada saat ini tekanan serta hawa dingin yang melonjak ke kelompok Xiaoyan seketika menghilang. Naga iblis bersisik perak juga terlihat ketakutan ketika memandang ke arah bayangan yang dibentuk oleh Lon Yi. Bahkan pada saat ini di tim baik Long Xietian maupun Raja Sisik Naga benar-benar gemetar. Kekuatan semacam ini benar-benar bukan ditujukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk semua orang yang memiliki garis keturunan naga. Sementara itu di sisi lain Jiangya juga sedikit terkejut melihat naga perak miliknya pada saat ini terhenti. Matanya tiba-tiba sedikit menyusut dan sebuah firasat buruk muncul di dalam hatinya. Jiangya segera menatap ke arah kepala naga ganas besar yang di udara. Jiangya bisa merasakan bahwa naga yang baru saja dirinya keluarkan pada saat ini sedikit ketakutan. Namun Jiangya tidak pasrah dengan hal ini dan sosoknya segera merasakan aura dari Lon Yi. Jiangya semakin terkejut setelah menemukan bahwa Lon Yi hanyalah seorang dosian bintang 3. Namun Jiangya segera menghela nafas lega dan Jiangyan segera mendorong kembali naga perak miliknya. Naga iblis bersisik perak itu pun seketika mengeluarkan raungan. Meskipun begitu pada saat ini raungannya tidak sekeras sebelumnya. Sosoknya pada akhirnya segera melesat di bawah perintah dari Jiangya yang mengeluarkan semua kekuatannya. Sementara itu di sisi lain Lon Yi juga segera menggerakkan pikirannya. Sosok bayangan naga pada akhirnya segera melesat maju dan segera membuka mulut besar miliknya. Pada akhirnya di bawah kekuatan tekanan garis darah milik Lon Yi, naga iblis bersisik perak yang dilesatkan oleh Jiangya ini benar-benar segera ditelan oleh naga milik Lon Yi.
Tidak ada benturan sama sekali ketika keduanya pada saat ini bertemu. Semua orang hanya dikejutkan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Long Yi. Jiang Ya juga hanya bisa terdiam terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Jiang Ya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena Long Yi yang merupakan seorang dosian bintang 3 bisa berhadapan dengan serangan miliknya. Terlebih lagi serangan ini adalah kartu truf terkuat dari Jiang Ya dan bahkan serangan tersebut tidak melukai sedikit pun. Anggota dari tim Fearless Xiaoyan juga terdiam melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Long Yi. Di sisi lain, baik orang-orang dari tim Dewa Darah maupun tim Alam Psikis benar-benar ikut terkejut. Pada awalnya, mereka berpikir dengan serangan Jiang Ya yang kuat seperti sebelumnya, tim Psikis khawatir bahwa Xiaoyan benar-benar akan kesulitan untuk menghadapi serangan tersebut. Tetapi pada akhirnya kejutan benar-benar ditampilkan oleh tim Fearless dan semua orang pada saat ini menghela nafas lega. Sementara itu ketika Bin Chan melihat hal tersebut, Bin Chan juga dipenuhi dengan pesona. Bin Chan benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless akan mengeluarkan teknik yang benar-benar mengejutkan semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut, naga besar di atas kepala Long Yi juga telah memudar. Long Yi pada saat ini terhuyung mundur dan Xiao Yan segera menghampiri Long Yi dan bertanya apakah Long Yi baik-baik saja. Long Yi pun menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa Long Yi baik-baik saja. Hanya saja naga iblis ini terbentuk dari setetes esensi darah. Di hadapannya kekuatan esensi darah ini terlalu kuat dan Long Yi membutuhkan beberapa waktu untuk mencernanya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan Long Yi untuk mundur dan beristirahat. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan segera bertanya kepada Xia Zhenghui, apakah Xia Zhenghui bisa menjebak anggota tim lainnya? Sebentar Xia Zhenghui pun segera menjawab bahwa itu sepertinya akan sedikit agak sulit. Di pihak lawan juga ada orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci, tetapi seharusnya tidak menjadi permasalahan jika mereka terjebak untuk sementara waktu. Pada akhirnya kekuatan spiritual yang tidak terlihat dari Xia Zhenghui segera melonjak. Kekuatan tidak terlihat pada saat ini membungkus segala sesuatu yang berada di sekitar. Sementara itu sosok kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci dari tim aliansi Dosian juga segera menyusutkan matanya dengan penuh ketidakpercayaan. Sosoknya segera berkata kepada Jiang Ya bahwa tim Fearless ini memiliki orang kuat dengan setidaknya kekuatan spiritual keadaan setengah suci. Mendengar hal tersebut, Jiang Ya pun sedikit terkejut dan bertanya kepada sosok yang bernama Qiming, apakah dirinya bisa melawannya? Sosok Qiming pun seketika berkata, selama ada perbedaan satu tingkat dalam kekuatan spiritual, hal tersebut benar-benar celah yang sangat besar untuk dihadapi. Namun pada saat ini sepertinya sosoknya hanya ingin menjebak kelompok dari tim aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya, sepertinya dirinya akan bisa memecahkan kendali jiwanya dalam waktu cukup singkat. Jiang Ya pun menganggukkan kepalanya dan Jiang Ya kembali menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya kedua belah pihak kembali berhadapan. Suasana tegang benar-benar tidak bisa dihindari dan semua orang bersiap untuk bertempur. Sementara itu tim Psikis dan tim Dewa Darah berdiri di samping dan hanya menatap ke arah kedua belah pihak yang kembali melakukan pertempuran. Xiaoyan kembali melonjakkan api surgawi dan sosoknya kembali bergegas menuju ke arah Jiang Ya. Tubuh rancang juga segera melesat di langit dan sosoknya kembali melakukan serangan kepada Jiang Ya. Tim Fearless dan tim aliansi Dosian pada saat ini benar-benar kembali berhadapan dan para prajurit kembali bertempur. Kedua belah pihak mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Xiaoyan dan Rancang juga mengeluarkan kekuatan yang dirinya miliki. Begitu juga dengan teknik masing-masing. Xiaoyan memanfaatkan kelemahan Jiang Ya akibat benturan oleh Fallen Angel. Xiaoyan mengeluarkan banyak teknik untuk berhadapan langsung dengan Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain tim dari Alam Pikis benar-benar dikejutkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh Xia Zhenghui. Ling Fei membuka sedikit mulutnya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kekuatan spiritual keadaan semu. Ling Fei menoleh ke arah Feng Chan dan berkata, ternyata selama kontes 10.000 alam ini ternyata ada keberadaan orang yang bersembunyi dengan sangat dalam dengan kekuatan spiritual keadaan semu di alam spiritual mereka. Sosok seperti ini merupakan keberadaan yang benar-benar dapat dikatakan dengan sangat jenius. Feng Chan juga menganggukkan kepalanya dan bergumam, latar belakang tim macam apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan ini? Kepala naga besar sebelumnya belum menyurutkan keterkejutan dari Feng Chan, bahkan pada saat ini mereka benar-benar menampilkan orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan semu. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa mereka mampu mengalahkan Ye Chi yang sebelumnya. Mungkin latar belakang dari tim Fearless ini benar jauh melebihi imajinasi mereka. Ling Fei menganggukkan kepalanya dan segera berkata, untungnya mereka berhutang banyak kepada tim alam psikis. Feng Chan pun kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka harus memperhatikan pertempuran ini dengan seksama. Bahkan orang-orang dari kuil Dewa Kuno benar-benar bersedia untuk membantu tim Fearless. Pada akhirnya keduanya kembali memfokuskan panda mereka ke dalam pertempuran di antara tim aliansi Dosian dan tim Palace.
Xiao Yan dan Rancang yang berusaha keras untuk bertempur melawan Jiang Ya, lalu arus deras di langit yang disebabkan oleh energi origin abadi dari tiga makhluk abadi bertabrakan dengan sengit. Banyak benturan segera terjadi dengan suara keras yang bergema di langit. Cahaya yang meledak oleh energi agung ini juga segera menghilangkan kegelapan dan keheningan di ruang tersebut. Badai energi yang dibentuk oleh ledakan energi ini terus menyapu baik tim psikis maupun tim Dewa Darah. Juga mundur dari kejauhan. Akibat dari benturan-benturan ini, serangan dari Jiang Ya ini masih sangat kuat, meskipun dirinya sebelumnya telah dipukul oleh Fallen Angel. Pertempuran antara Xiao Yan dan Rancang yang melawan Jiang Ya benar-benar diperhatikan oleh tim psikis dan tim Dewa Darah. Kedua belah pihak dikejutkan oleh intensitas pertempuran ini. Mata dari Serigala Darah juga menatap ke arah Xiao Yan dengan serius dan tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan seperti itu. Wajah cantik Binchan di sampingnya juga terlihat sedikit serius. Matanya lebih terfokus kepada Xiao Yan dan dirinya sedikit mengerut kening. Binchan bergumam perlahan bahwa bocah ini dengan kekuatan Dosian bintang 5. Sangat mengesankan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini sepertinya sebanding dengan seorang Dosian bintang 6 biasa. Jika Xiao Yan menerobos ke Dosian bintang 6, sepertinya Xiao Yan mungkin bisa membunuh Jiang Ya sendirian. Bersamaan dengan pernyataan dari Binchan ini, ledakan pada saat ini segera terjadi di udara. Xiao Yan mengeluarkan guntur. Ia segera meraih guntur dan pada akhirnya segera melemparkan tombak petir di tangannya ke arah Jiang Ya dari jarak yang cukup dekat. Jiang Ya sedikit acuh tak acuh dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa senjata ini benar-benar bekerja untuk Xiao Yan. Mungkinkah Xiao Yan telah menerima warisan dari Dewa Petir sehingga Xiao Yan bisa melakukannya? Setelah selesai berbicara, Jiang Ya pada saat ini kembali melambaikan tombak miliknya origin abadi keluar dari tubuhnya dan kulitnya tiba-tiba ditutupi lapisan perak. Pada saat yang bersamaan guntur dari Xiao Yan juga segera mengalir ke tubuh dari Jiang Ya. Ledakan pada saat ini segera terjadi akibat serangan dari guntur yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Jiang Ya tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Jiang Ya kembali melesat ke arah Xiao Yan. Dan ketika sosok pada saat ini kembali berbenturan, pertempuran di antara ketiganya menjadi semakin intens. Dan di tengah pertempuran ini Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir sepertinya luka yang disebabkan oleh Fallen Angel kepada Jiang Ya telah sembuh total. Xiao Yan menggertak giginya karena Xiao Yan benar-benar sudah terjatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tim Veles di dalam pertempuran ini juga benar-benar dirugikan oleh aliansi Dosian. Xiao Yan berpikir bahwa di dalam pertempuran ini kemenangan benar-benar ditentukan oleh Xiao Yan dan Jiang Ya. Xiao Yan pada akhirnya dengan wajah kusam. Xiao Yan benar-benar harus mati-matian bertempur melawan Jiang Ya. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga memikirkan mengapa bayangan gelap yang sebelumnya menghancurkan seorang Dogut tidak muncul. Mengapa bayangan hitam ini tidak langsung menghancurkan Jiang Ya. Ketika Xiao Yan dalam kondisi terdesak, Xiao Yan juga bahkan tidak bisa merasakan bayangan gelap tersebut sama sekali. Dan Xiao Yan hanya bisa menggertak giginya. Sementara itu Rancang juga segera menyemburkan seteguk darah. Di tengah pertempuran darah itu pun berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan seketika melapisi lengan kanan Rancang. Kekuatan yang menakjubkan pada saat ini segera terpancar dan tentu saja gerakan ini mungkin merupakan kartu truf dari Rancang. Pada akhirnya Rancang melesatkan tinju dari teknik kartu truf miliknya ke arah Jiang Ya. Xiao Yan juga melesatkan pedang kuno api surgawi dan pada saat ini benturan kembali terjadi di antara ketiganya. Tombak Jiang Ya pada saat ini berhadapan dengan pedang berat misterius dan tinju kristal merah dari Rancang. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak ke segala arah mengakibatkan lengan Xiao Yan seketika gemetar menghadapi kekuatan Dosian bintang 7 dari Jiang Ya. Pada saat ini kedua sosok itu pada akhirnya segera kembali terbang mundur. Tenggorokan Xiao Yan terasa manis dan Xiao Yan segera menyemburkan seteguk darah. Xiao Yan benar-benar tidak tak bergeming dan matanya masih tertuju kepada Jiang Ya. Sementara itu ketika Jiang Ya melihat Xiao Yan yang menyemburkan darah, senyum sinis segera muncul di wajahnya. Jiang Ya lanjut meledek kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah berkata hari ini adalah hari kematian Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Rancang juga terbang mundur dengan kristal yang terlihat retak di lengannya. Lengan dari Rancang juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Serangan terkuat Xiao Yan dan Rancang benar-benar tidak memiliki efek apapun kepada Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya sepertinya tidak ingin membuang-buang waktu berhadapan dengan Rancang dan Xiao Yan. Sosoknya kembali memutar tombak sebelum akhirnya segera melesatkan tombak tersebut ke arah keduanya. Tampaknya pukulan ini benar-benar ditujukan oleh Jiang Ya. Untuk mengakhiri pertarungan ini tubuhnya dipenuhi dengan origin abadi yang sangat kaya dan tombak di tangannya mengeluarkan suara menderu yang kuat. Fluktuasi kuat yang dipancarkannya juga pada saat ini membuat Xiao Yan dan Rancang seketika merasa khawatir. Mata Rancang memerah dan Rancang tiba-tiba segera merobek segel yang berada di lehernya. Rancang tahu bahwa jika dirinya tidak membuka segelnya sekarang, kemungkinan mereka akan dibunuh oleh Jiang Ya. Di sini tidak ada jalan keluar yang mereka miliki dan lengan dari Rancang segera bergerak. Rancang mencoba yang terbaik untuk robek segel di lehernya, namun segel di leher Rancang ini sepertinya
Rusak dan sekeras apapun rancang berusaha segel tersebut, sepertinya sudah mengakar di dalam tubuh rancang dan tidak bisa dilepaskan. Mata rancang pun memerah dan rancang bergumam bahwa ini benar-benar mustahil. Jika segel ini tidak bisa dibuka maka akan sulit baginya untuk menahan pukulan dari Jiang Ya. Hati Xiao Yan juga menegang ketika melihat tingkat rancang yang tidak wajar di udara. Firasat buruk pada saat ini segera muncul di hati Xiao Yan. Pada akhirnya rancang menggertakkan giginya dan segera mengeluarkan semua kekuatan origin abadi di dalam tubuhnya. Tombak Jiang Ya dengan cepat membesar di mata rancang. Rancang mau tidak mau segera mengeluarkan tinju dengan penuh origin abadi dari tubuhnya. Lesatan tombak Jiang Ya dan pukulan dari rancang pada akhirnya bertemu, keduanya meledak bersamaan dan segera terdengar sebuah suara teredam. Setelah benturan sesaat setelah itu sosok rancang dan Jiang Ya saling berpapasan sebelum akhirnya keduanya berhenti dan saling membelakangi. Tubuh mereka tidak bergerak untuk beberapa saat dan mata semua orang tertarik ke arah keduanya. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Pada akhirnya setelah jeda beberapa saat Jiang Ya adalah orang pertama yang bergerak di antara kedua sosok yang berada di langit. Jiang Ya segera menjentikan tombak di tangannya dan pada saat yang sama rancang juga bergerak. Satu lengan rancang pada saat ini langsung terpisah dengan lengan lainnya. Dengan darah yang muncrat ke segala arah mata semua orang tiba-tiba menyusut karena pukulan Jiang Ya ini benar-benar memotong salah satu lengan rancang. Tubuh Xiao Yan juga bergetar dan mata Xiao Yan menyusut tajam ke arah tubuh rancang yang semakin gemetar. Tubuh rancang tiba-tiba menjadi lemah. Dan akhirnya rancang pun seketika roboh. Xiao Yan mengeluarkan suara serak memanggil nama dari rancang. Ketika melihat rancang terbaring di genangan darah, mata Xiao Yan dipenuhi dengan warna merah darah dan emosi yang melonjak. Xiao Yan pada akhirnya meraung di dalam hatinya, di manakah bayangan hitam sebelumnya, mengapa sosoknya masih belum muncul. Di saat Xiao Yan benar-benar kritis, Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiao Yan bersiap untuk menggunakan pagoda pemurnian di dalam pertempuran. Namun bersamaan dengan seruan Xiao Yan ini, suara Zhan Lao seketika terdengar di benak Xiao Yan. Zhan Lao berkata agar Xiao Yan pada saat ini tenang karena bayangan hitam tersebut telah merenggut ratusan tahun hidup Xiao Yan. Sebanyak 2 kali Zhan Lao ingin memberitahu Xiao Yan bahwa penampilan dari bayangan hitam tersebut bukanlah hal yang baik. Xiao Yan pada saat ini terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Pupil matanya menyusut dan Xiao Yan seketika menyadari sesuatu. Menurut Xiao Yan pada saat ini lebih baik Xiao Yan mengurangi hidupnya sendiri daripada Xiao Yan harus mengungkapkan keberadaan pagoda pemurnian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan tidak tahu cara bagaimana memanggil bayangan hitam tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah kompetisi yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat. Jika pagoda pemurnian digunakan di sini maka Zhan Lao khawatir meskipun Xiao Yan bisa bertahan sekarang, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa meninggalkan bintang Hong Meng hidup-hidup. Oleh karena itu Zhan Lao menyarankan Xiao Yan agar Xiao Yan berpikir dengan hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya perlahan terbang ke hadapan Xiao Yan dan segera berkata kepada Xiao Yan. Jiang Ya berkata bahwa keberuntungan Xiao Yan akhirnya benar-benar sudah tamat. Xiao Yan menggertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Jiang Ya yang mendekat. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini melambaikan tombaknya dan sosoknya segera bergegas ke hadapan Xiao Yan. Dalam sekejap mata Jiang Ya berdiri di hadapan Xiao Yan. Jiang Ya awalnya berniat menusuk Xiao Yan dengan tombak. Tetapi pada saat ini Jiang Ya seolah-olah mempermainkan Xiao Yan dan kepalan tangannya segera menghantam dada Xiao Yan. Sebuah kekuatan besar meraung di dada Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seteguk darah kembali terciprat dan kulit Xiao Yan berubah menjadi biru dan ungu. Sosok Xiao Yan pada akhirnya menghantam tanah dengan keras. Dan terdengar suara teredam yang berat di sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Jiang Ya segera turun dan berjalan menghampiri Xiao Yan di alun-alun. Pada saat yang bersamaan Jiang Ya terhenti karena ada kekuatan tidak terlihat yang menahannya. Jiang Ya seketika menoleh ke arah sumber kekuatan dan ternyata kekuatan tersebut berasal dari tim psikis. Jiang Ya tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah Ling Fei dan Feng Chan dengan mata dingin. Jiang Ya penuh niat membunuh dan lanjut berkata apa yang pada saat ini ingin mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut Feng Chan segera berkata bahwa aliansi Dosian telah memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu mengapa pada saat ini Tuan Jiang Ya tidak membiarkan semuanya pergi. Ekspresi Jiang Ya pun tiba-tiba berubah menjadi muram dan Jiang Ya seketika sedikit merenung. Jiang Ya secara alami pernah mendengar tentang kekuatan dari alam psikis. Mereka adalah salah satu dari 5 alam teratas, dan jika tim psikis tiba-tiba turun tangan pada saat ini hal tersebut tentu saja akan sangat merepotkan. Tetapi meskipun begitu Jiang Ya benar-benar dipenuhi kebencian terhadap Xiao Yan.
Dengan marah Jiangya pada akhirnya segera berkata kepada Feng Chan bahwa kebencian antara Jiangya dan mereka tidak akan pernah berakhir. Jiangya tahu bahwa mereka yang berasal dari dunia spiritual memiliki beberapa kekuatan, tetapi jika mereka berani mengambil tindakan maka mereka akan dibantai oleh Jiangya tanpa ampun. Mendengar ancaman dari Jiangya ini, Feng Chan pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tampaknya pada saat ini Feng Chan cukup percaya diri untuk bisa bertempur dan bersaing melawan Jiangya. Bersamaan dengan keduanya yang mengancam, Binchan juga segera memimpin tim Dewa Darah untuk mendekat. Binchan segera berkata kepada Feng Chan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Feng Chan. Bukankah Feng Chan yang sebelumnya mengatakan bahwa pertempuran ini adil? Jika begitu permasalahannya, maka bukankah Feng Chan benar-benar mengingkari kata-katanya? Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Jiangya berubah menjadi dingin. Jiangya pun segera berkata agar Binchan pada saat ini menangani tim psikis selagi Jiangya menghabisi Xiaoyan. Barulah setelah itu maka Jiangya juga akan menghabisi orang-orang dari tim psikis. Setelah selesai berbicara, Jiangya mengambil langkah ke depan dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berusaha untuk bangkit dengan ekspresi yang muram. Tubuh Xiaoyan benar-benar lemah dan simbol pagoda pemurnian di alis Xiaoyan berkedip. Xiaoyan menggertakkan giginya dan bersiap memanggil Zanlao untuk mengeluarkan kekuatan dari pagoda pemurnian. Namun tiba-tiba bayangan dengan mata emas pun keluar di langit yang membuat pulau kematian ini gemetar, membuat semua orang pun sangat ketakutan apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang yang hadir pada saat ini terkejut dan pintu istana di kejauhan segera mengeluarkan suara mendengung. Pada saat ini semua orang merasakan seolah-olah akan ada sesuatu yang akan pecah dari gerbang. Jiangya juga secara alami menyadari hal tersebut, tetapi pada saat ini fokus Jiangya adalah Xiaoyan. Bagi Jiangya pada saat ini yang terpenting adalah Xiaoyan benar-benar harus dibunuh terlebih dahulu. Wajah Jiangya pun dipenuhi dengan kekerasan dan pada saat ini sosok Jiangya segera bergegas dengan tombak tajamnya ke arah Xiaoyan. Namun pada saat Jiangya bergerak pada saat ini, kekuatan penindasan yang tidak terlihat seketika menekan tubuh Jiangya. Jiangya tiba-tiba berlutut di tanah dengan mata yang gemetar dan segera mengeluarkan seteguk besar darah. Sementara itu, semua orang yang berada di sekeliling tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan tekanan. Hanya Jiangya yang berlutut di hadapan Xiaoyan yang juga pada saat ini bergetar dan berusaha untuk berdiri. Sosoknya mata emas di bayangan Xiaoyan akhirnya menghilang. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat dan tiba-tiba sebuah jari emas muncul di tangan Xiaoyan. Jari manis Xiaoyan ini langsung meledak dan Xiaoyan juga menjerit kesakitan. Begitu pemandangan aneh ini tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, baik tim psikis dan tim Dewa Darah benar-benar tercengang. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Xiaoyan. Terlebih lagi pada saat ini sosok Jiangya benar-benar berlutut dan tidak bisa bergerak di hadapan Xiaoyan. Bersamaan dengan keterkejutan semua orang pada saat ini, sebuah ledakan dari istana segera terjadi. Gerbang istana pada saat ini segera hancur dan sebuah peti mati merah terlihat tergantung melesat di udara. Mata semua orang seketika menyusut menatap ke arah papan peti mati. Baik anggota dari tim Dewa Darah dan tim psikis secara alami mundur. Dengan kasar mereka memandangi peti hitam kecil tersebut dengan penuh kewaspadaan. Saat ini ledakan segera kembali terjadi. Semua orang bisa melihat peti mati hitam kecil tiba-tiba mengeluarkan suara teredam dan melihat aliran cahaya yang mengalir keluar. Cahaya ini seketika terbang menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya kemasan bergetar dan cahaya yang menyilaukan juga pada saat ini membuat semua orang tercengang. Terdengar juga teriakan menyedihkan dari mulut Xiaoyan. Cahaya kemasan pada akhirnya menghilang dalam sekejap dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera berdiri di hadapan Jiangya yang berlutut. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa jari manis Xiaoyan yang sebelumnya meledak kembali terbentuk. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar segera menggerakkan jarinya dan dengan lembut jari tersebut diletakkan di dahi Jiangya. Ekspresi Jiangya benar-benar kusam dengan pupil mata yang melebar. Begitu jari ini menempel, semua vitalitas tubuh Jiangya pada saat ini benar-benar diserap oleh jari Xiaoyan. Cedera Xiaoyan yang awalnya sangat serius juga segera pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan Xiaoyan juga segera kembali ke puncaknya. Dosian bintang 5. Xiaoyan benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan secara otomatis menarik jarinya dan tubuh Jiangya langsung jatuh tergeletak tidak bernyawa. Xiaoyan pun seketika memandangi jarinya dengan perasaan ngeri dan mencoba untuk menggerakkannya. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan adanya keanehan dan semua jari ini terasa normal. Di sisi lain, baik tim psikis dan tim Dewa Darah di kejauhan juga benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa melihat pemandangan aneh ini dengan jelas dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ling Fei melirik ke arah peti mati hitam kecil dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Apakah saudari Feng Chan pada saat sebelumnya juga melihat dengan jelas kejadian di hadapan mereka? Feng Chan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Ling Fei dengan kebingungan kembali berkata,
Sepertinya Jiangya sudah mati. Ling Fei tidak bisa merasakan auranya sama sekali, dan apakah Feng Chan bisa merasakannya? Feng Chan pun gerak menggelengkan kepalanya, dan lanjut berkata bahwa apa yang dirasakan oleh Ling Fei memang benar. Feng Chan juga tidak bisa merasakan aura dari Jiangya dan sepertinya dirinya sudah mati. Sementara itu di sisi lain mata Bin Chan pada saat ini menyipit tajam dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sementara itu Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke arah tim Fearless yang masih bertempur dengan sengit melawan tim aliansi Dosian. Meskipun tim Fearless pada saat ini belum dikalahkan, tetapi Xiao Yan bisa melihat dengan jelas bahwa mereka benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Xiao Yan pada akhirnya menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Jiangya yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara yang misterius. Xiao Yan pada saat ini segera menyingkirkan hal aneh yang terjadi kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengambil langkah maju ke depan. Xiao Yan harus segera mengakhiri pertempuran di antara aliansi Dosian dan tim Fearless. Tubuh Xiao Yan pun seketika melesat ke udara dan tepat ketika Xiao Yan melayang, Xiao Yan tiba-tiba kembali merasa jari manisnya bengkak seolah-olah akan meledak lagi. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera menjentikkan jarinya dengan keras. Suara tajam pada saat ini segera terdengar dan kekuatan yang menakjubkan segera meledak dari jari manis Xiao Yan. Gelombang kejut besar pada saat ini menyapu sekeliling dan membuat semua orang dari tim aliansi Dosian menyemburkan seteguk besar darah. Tetapi pada saat ini tim psikis dan tim Dewa Darah benar-benar tidak terpengaruh oleh gelombang tersebut. Kelompok dari tim Fearless juga tidak terpengaruh dan semua orang tim Fearless saat ini benar-benar terkejut. Belasan orang dari tim aliansi Dosian benar-benar segera terjatuh. Mereka benar-benar merasa lemah akibat gelombang kejut yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Kesempatan ini juga pada saat ini tidak dilewatkan oleh tim Fearless. Tim Fearless segera melesat dengan kekuatan penuh dan hanya dalam sekejap mata lebih dari belasan anggota tim aliansi Dosian pada akhirnya benar-benar dimusnahkan. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah jarinya yang baru saja mengeluarkan sebuah keajaiban. Xiao Yan merasa bahwa ini benar-benar tidak wajar, dan Xiao Yan menyadari jelas jari ini bukan milik Xiao Yan. Kejadian ini benar-benar begitu tiba-tiba sehingga Jiangya juga sepertinya tidak memiliki waktu untuk melawan. Bahkan Jiangya pada saat sebelumnya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya ia dibunuh. Xiao Yan juga hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas karena semuanya benar-benar sudah terjadi. Sementara itu pada saat ini suasana di kota teknologistis hampir seketika menjadi sunyi senyap. Begitu adegan ini muncul semua adegan tiba-tiba berakhir dan jelas Zhuin Liang segera menghentikan transmisi adegan di Pulau Kematian. Semua orang yang melihat adegan ini pada saat ini bergumam bahwa seseorang telah menerima warisan di Pulau Kematian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu adalah warisan yang mulia. Suning juga pada saat ini melihat adegan tersebut, tidak hanya melihat sebuah keajaiban tetapi pada saat ini Suning juga melihat Jiangya mati. Matanya menyusut dan tubuhnya sedikit gemetar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sementara itu Zhuin Liang kembali muncul di hadapan Raja Tianzang. Sosoknya seketika melambaikan tangan dan membentuk perisai energi. Keduanya berbincang meninggalkan Suner dan Xiao Yueli yang baru saja kembali dari kompetisi. Zhuin Liang dengan serius bertanya kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang mengetahuinya. Apakah Raja Tianzang sudah mengetahui bahwa sosok Xiao Yan ini adalah reinkarnasi orang terkuat itu? Raja Tianzang tidak memperhatikan Zhuin Liang membuat Zin Liang merasa marah. Pada akhirnya Zin Liang segera berkata dengan keras kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang tidak mengetahuinya. Raja Tianzang pada akhirnya segera berkata apa yang diketahui oleh Zhuin Liang. Zhuin Liang pun segera menjelaskan bahwa Raja Tianzang mengirim pulau yang mengirim kematian itu. Dan sekarang seseorang telah dapat warisannya, yang ternyata yang memasukkan pulau kematian ke dalam arena ilusi itu adalah Raja Tianzang. Raja Tianzang pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini. Raja Tianzang lanjut berkata bahwa itu benar-benar sebuah hal yang bagus. Itu adalah jari manis yang mulia dan Raja Tianzang tidak menyangka ada orang yang bisa mendapatkannya. Pada saat ini lebih dari 100 orang telah mendapatkan bagian jenazah yang mulia. Yang ternyata orang terkuat yang dipanggil yang mulia ini yang ada di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya telah terbagi menjadi 100 bagian dan orang-orang yang mendapatkan bagian dari itu tentu saja orang-orang terkuat dan hanya satu yang tertinggal di dunia bawah, yaitu jantungnya. Setahu Raja Tianzang terkecuali jantungnya yang masih berada di dunia bawah, selebihnya setiap tubuh dari yang mulia ini memiliki tempatnya sendiri. Zhuin Liang pun memandang ke arah Raja Tianzang yang terlihat tenang dan sedikit terdiam. Pada akhirnya Zhuin Liang pun segera berkata apakah yang dimaksud Raja Tianzang ini? Bahkan reinkarnasi yang mulia juga dapat menerima warisan yang mulia. Raja Tianzang pun menganggukkan kepalanya dan segera berkata tentu saja hal itu bisa terjadi. Siapapun yang memiliki kemampuan maka dirinya akan bisa mendapatkan warisannya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Dan siapakah pada saat ini yang telah mendapatkan warisan tersebut? Zhuin Liang pun segera berkata kepada Raja Tianzang bahwa yang mendapatkan warisan
tersebut adalah ayah dari murid kecilnya Raja Tianzang pada saat ini benar-benar terkejut dan hampir memuntahkan anggur yang baru saja diteguknya. Raja Tianzang pun menatap tajam ke arah Zhu Xinliang yang baru saja mengatakan hal tersebut. Raja Tianzang pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini meminta Zhu Xinliang untuk mengawasi kompetisi. Pada akhirnya Zhu Xinliang pun segera bergegas pergi meninggalkan Raja Tianzang sendirian. Raja Tianzang pun menunjukkan ekspresi berpikir di wajahnya sebelum akhirnya setelah beberapa saat Raja Tianzang pada akhirnya bergumam sepertinya identitas Xiao Yan tidak dapat lagi disembunyikan, karena dia akan ditakdirkan menjadi yang terkuat. Raja Tianzang pada saat ini benar-benar khawatir hal tersebut akan segera menimbulkan permasalahan yang besar. Raja Tianzang pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini menurut